Ya, izin bertanya. Iya Kak, silahkan. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa Imam Malik ini mengutamakan biroi-nya kayak gitu ya. Tapi dalam metode penafsirannya ini mengutamakan bimatsurnya gitu. Apakah selain bimatsur selain riwayat gitu bimatsur itu metode apa lagi gitu yang digunakan selain itu Kak? Misal kalau nggak ada di Al-Quran, Sunnah dan lainnya gitu. Selain bil maksur menggunakan metode apa Ya, lagi gitu? iya Kak. Soalnya tadi kan Imam Malik mengutamakan biroinya katanya gitu. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih kembali ke Salsa. Kepada teman-teman yang lain, dipersilahkan bila ingin bertanya ataupun ada yang ingin dijelaskan kembali. Kak izin bertanya lagi ya. Ya Kak. Tadi kan ada Imam Qurtubi sama Ar-Rabi ya. Ya betul. Ya, Ibnu itu Arabi. pengarang itu pengarang kitabnya dari mazhab Maliki. Nah, apakah Imam Malik ini sendiri itu ada kitabnya gitu, mengarang kitab juga gitu, kitab tafsir atau kitab fikih gitu? Ya, terima kasih Kak Salsa. Ya. Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Salsa. Ya Kak Sofa, silakan. Yang metode-metode yang digunakan itu ya, selain biroi itu, jadi di sini ada metode yang digunakannya Imam Malik ini ada dari 4 sumber ya, itu kan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada juga dari asar ahli Madinah. Kemudian maslahah al-mursalah atau isti'alah. Kemudian ada qaul sahabi atau dari fatwa sahabat. Kemudian ada khobar ahad. Kemudian ada al-istihsan. Kemudian ada sad al-dha'ri. Kemudian ada istihab, sya'ru man qabla atau syariat sebelum Islam. Jadi banyak Kak, selain biroi itu ada yang tadi disebutkan itu. Gitu Kak. Gimana Kak Salsa? Apakah ada tanggapan Kak Salsa terkait jawaban dari Kak Sofwa? Atau teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Aku izin menambahkan sedikit ya Kak. Kalau Imam Malik ini kan emang dikenal ini ya sebagai ahli hadis kayak gitu. Awalnya ahli hadis, cuman beliau juga tidak menutup dari dengan ro'in beliau atau berpendapat dengan ro'in beliau tidak menutup. Artinya beliau juga berpendapat dengan ro'yun kayak gitu. Namun tetap tidak meninggalkan hadis-hadis yang beliau dapatkan. Nah, namun dalam kitab tafsir yang beliau karang secara spesifik itu memang kitabnya itu kalau sepengetahuan saya ini nggak ada ya kalau yang secara spesifik. Tapi kalau misalnya yang terkait dengan fikihnya sendiri kan kita kenal ada Al-Muwatta. Nah, Al-Muwatta itu kan sebagian ulama berpendapat kalau Al-Muwatta ini kitab hadis. Ada juga yang berpendapat kalau Al-Muwatta ini fikih kayak gitu karena dominan pembahasannya fikih kayak gitu. Jadi kalau untuk Imam Malik sendiri ini kitab tafsirnya itu memang nggak ada kayak gitu, atau mungkin ada tapi aku yang belum tahu kayak gitu. Bacaanku masih kurang banyak kayak gitu. Dan Imam Madhab ini kan adalah seorang mujahid ya,
mujtahid ya Kak. Dan dari yang Ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu, kalau seorang mujtahid itu dari catatan aku ya Kak, kalau seorang mujtahid itu pasti untuk mampu menafsirkan Al-Quran. Jadi meskipun nggak ada kitab spesifiknya, tapi beliau mengambil dari ayat-ayat Al-Quran yang beliau tafsirkan dan mengambil fatwa atau mengambil istimbat dari penafsiran ayat tersebut kayak gitu. Kak Salsa ada tanggapan? Ini aku juga tadi sekalian menjawab pertanyaan yang kedua ya Kak. Atau teman-teman lain ada yang mau mengoreksi atau menambahkan, silahkan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Halo Kak. Iya Kak. Kak Salsa apa ada tanggapannya? Enggak, alhamdulillah udah paham Kak. Ini maksudnya kitab nanya lagi, ini kitabnya ini yang digunakan itu kayak tahlili, metodenya itu apa tuh, menyusunnya itu tahlili gitu ya, dari surah An-Nas gitu berurutan. Oh iya, kalau ini yang Imam Malik atau Al-Qurtubi sama Ibnu Arabi ya Kak? Yang Kak jelasin tadi contoh ayatnya. Oh ya, kalau yang di ini ya, kalau yang kita ambil kan kita ngambil dua contoh karya tafsir Imam Malik yang cukup populer. Yang pertama kan ada tafsirnya Imam Al-Qurtubi sama tafsirnya Imam Ibnu Arabi. Nah, keduanya ini bermadhab Maliki. Cuman kalau yang Imam Ibnu Arabi ini cukup fanatik atau lebih mendominasi kitab tafsirnya dengan pendapatnya Imam Malik. Keduanya menggunakan metode tafsir metodenya tahlili atau analisis gitu. Nah, kalau susunannya, kalau yang Al-Qurtubi ini susunannya itu tertib mushafi dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuman kalau untuk ayat-ayat yang bukan ayat hukum itu beliau sekedarnya aja kayak gitu, tidak menjelaskan secara rinci. Tapi kalau untuk yang pembahasan pembahasan hukum itu beliau jelaskan secara rinci. Dan kalau yang Ibnu Arabi ini, beliau ini menyusun karya tafsirnya sebatas ayat-ayat hukum aja gitu. Jadi yang dibahas itu cuma ayat-ayat hukum. Jadi kalau misalnya sekiranya itu bukan ayat hukum, beliau loncati kayak gitu Kak. Keduanya pakai metode tahlili dan sumbernya bil maksur. Kepada teman-teman yang lain. Yang Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi itu dia itu bukan hanya ayat-ayat hukum aja gitu ya Kak, tapi ada selain ayat-ayat hukum gitu dijelasin juga gitu ya. Iya, beliau urut dari awal sampai akhir, cuman kalau misalnya bukan ayat hukum itu sekedarnya aja gitu Kak, maksudnya tidak sedetail kayak ayat hukum kayak gitu. Dan Imam Al-Qurtubi juga beliau ini nggak terlalu fanatik ya dengan madhab Maliki, berbeda dengan Imam Ibnu Arabi yang cukup fanatik dengan madhabnya. Kalau yang Imam Al-Qurtubi ini masih memakai pendapat-pendapat madhab yang lain. Kalau misalnya sekiranya menurut beliau itu yang lebih sahih, maka beliau akan menjelaskan kepada murid-muridnya atau kepada seseorang yang bertanya ataupun di karyanya itu dengan madhab yang menurut beliau itu lebih sahih atau pendapat yang lebih sahih kayak gitu.
Baik Kak Cindy, terima kasih banyak. Iya Kak Salsa, sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kami Assalamualaikum. membuka sesi tanya jawab. Iya Kak Winda, silahkan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Winda izin bertanya Kak. Jadi gini, di antara mazhab-mazhab fikih itu kan yang corak pemikiran hukumnya berbeda, itu tuh cuma Maliki. Maksudnya gini, kalau Hanafi itu corak pemikiran hukumnya lebih rasional. Terus juga kalau Syafi'i itu antara tradisional sama rasional. Tapi kalau Maliki tuh kontekstual banget. Kalau nentuin sunnah tuh cenderung tekstual, tekstual bukan kontekstual, tekstual. Nah, corak pemikiran hukumnya Maliki ini nih kayak berpengaruh nggak sih Kak ke tafsir mazhab Maliki itu sendiri gitu. Terima kasih. Baik Winda, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kak Winda, aku izin memperjelas ya pertanyaannya. Kan di antara mazhab fikih yang corak hukumnya paling berbeda adalah Imam Malik, dan Imam Malik cenderung tekstual. Apakah pemikiran Imam Malik ini berpengaruh kepada para penganutnya ya Kak, atau pengikut mazhabnya ya? Oh iya. Iya, lebih tepatnya mufasir yang emang kecenderungan fikihnya Maliki gitu Kak, bermazhab Maliki. Ya baik, terima kasih Kak Winda. Kepada kakak pemakala mungkin ada yang ingin langsung menjawab. Atau teman-teman lain yang ingin bertanya ataupun kurang jelas. Assalamualaikum Kak Cindy, izin bertanya. Iya Kak. Saya izin bertanya kelebihan dan kekurangan dari tafsir mazhab Maliki ini apa ya Kak? Kelebihan dan kekurangannya ya Kak. Iya, Oke baik. ya, makasih ya. Iya Kak Cindy. Kepada kakak materi ada yang ingin menjawab? Atau ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Baik, aku izin menjawab ya Kak. Yang dari pertanyaannya Kak Winda, apakah pemikirannya Imam Malik ini berpengaruh kepada pengikutnya yang lebih khusus mufasir yang bermazhab Maliki? Cukup mempengaruhi Kak, karena pengikutnya itu ada yang benar-benar fanatik, kayak contohnya Imam Ibnu Arabi ini, beliau cukup mengunggulkan pendapat Imam Malik dan lebih mengutamakan pendapat madhab Maliki. Tapi kalau misalnya di sisi lain ada Imam Al-Qurtubi yang beliau cenderung tidak terlalu fanatik, atau memang kalau misalnya ada pendapat yang lebih sahih, beliau mengambil pendapat yang lebih sahih. Jadi cukup mempengaruhi Kak. Jadi kayak ada karya tafsirnya Imam Ibnu Arabi itu, beliau itu kan cukup fanatik ya, atau mengikuti madhab Maliki ini. Beliau di dalam karya tafsirnya ini mengkomparasikan biasanya, atau mengkomparasikan pendapat-pendapat dari madhab lain atau pendapat ulama lain terkait suatu permasalahan hukum kayak gitu. Terus nanti beliau kadangkala mengunggulkan, maksudnya
mengunggulkan, menonjolkan pendapatnya Imam Malik kayak gitu Kak. Jadi pemikiran Imam Malik ini sangat dipakai oleh para mereka mufasir yang cenderung mengikuti mazhab Maliki ini. Tapi Imam Ibnu Arabi ini juga ketika menolak atau kurang menerima suatu pendapat, beliau menyanggahnya dengan etika yang baik atau dengan kaidah yang benar kayak gitu Kak. Jadi beliau tetap tidak sembarangan dalam menyanggah ataupun menolak suatu pendapat kayak gitu. Ada kaidah ilmiahnya. Dan kalau yang Imam Al-Qurtubi itu beliau terkadang menolak pendapatnya Imam Malik kayak gitu. Ada beberapa kasus yang mungkin bisa dibaca di makalah kita kalau untuk lebih lengkapnya kayak gitu. Ada kalau Imam Al-Qurtubi ini tidak terlalu fanatik dan beliau memasukkan madhab-madhab yang sekiranya menurut beliau lebih sahih ketimbang pendapat Imam Maliki. Kak Winda ada tanggapannya? Atau teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Dan untuk pertanyaannya Kak Cindy, itu sebenarnya kalau misalnya di makalah itu ada beberapa kelebihan yang kita cantumin ya Kak. Salah satunya di kitab tafsirnya Al-Qurtubi. Di situ ada kelebihan tafsirnya Al-Qurtubi itu di antaranya itu ada satu, menghimpun ayat, hadis, dan aqwal ulama pada masalah-masalah hukum. Kemudian ditarjih salah satu di antara aqwal tersebut. Kemudian yang kedua, tafsir beliau itu syarat dengan dalil-dalil akli dan nakli. Artinya tidak menutup kepada ro'yun gitu Kak. Terus yang ketiga, beliau tidak mengabaikan bahasa Arab, syair Arab, dan sastra Arab. Dari aspek lugawi juga beliau ikut meninjau gitu. Dan yang keempat, kalau yang Al-Qurtubi ini banyak membahas kisah-kisah Israiliyat, namun tidak membahasnya secara mendalam. Adapun kekurangannya tafsir Al-Qurtubi itu, banyak mencantumkan hadis-hadis do'if tanpa diberi komentar atau catatan. Padahal Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang muhaddits gitu. Bagaimana Kak Cindy? Iya Kak, terima kasih Kak jawabannya. Berarti kalau dilihat dari hadisnya gitu kan banyak yang doib ya. Berarti kita jangan terlalu mengacu sama hadisnya gitu ya Kak. Iya, Patokan gitu ya. jadi salah satu kekurangannya. Iya, kasih ya Kak Cindy. Iya Kak. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Karena waktunya masih cukup banyak ya Kak, baru jam 10 sekarang. Iya, Ayo Kak, ada yang bertanya tuh. Kakak Mungkin pemateri, Winda mau bertanya lagi. Ayo Kak bertanya atau menambahkan
sekalian buka kamera, soalnya mau dipoto. Makasih. Tadi sudah kalian bahas ya sejarahnya. Oke. Tadi kalian sudah bahas sejarahnya ya. Madhab Maliki didirikan oleh Abu Abdullah Malik bin Anas bin Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amr bin Harith ya. Beliau kalau panggilannya julukannya sering dikenal dengan sebutan Imam Malik ya. Nah, beliau lahir di Madinah. Kemudian keahlian beliau ya yang sudah nyata karena seorang mufaqih pasti otomatis menguasai Al-Qur'an, menguasai tafsir, kemudian sebagai mufaqih ahli hadis dan juga ahli fikih dan beberapa ilmu keislaman seluruhan. Nah, makanya beliau pantas kalau jadi seorang mufaqih. Ya. Begitu juga dari segi keturunannya beliau memang sudah ahli hadis ya. Dari segi keturunannya adalah ahli hadis. Nah, sehingga beliau pun juga kalau menerima hadis juga banyak dari keluarganya sendiri. Oke. Lanjut ke bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada metode ya, metode madhab maliki. Madhab maliki metodenya dalam mengistimbatkan hukum ya, itu sama dengan Imam Hanafi kemarin ya, bahwa ketika sebuah hukum tidak ditemukan atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka beliau akan menggunakan ro'yuna. Istihadnya yaitu dengan cara beberapa metode. Pertama, ya Al-Quran hadis kalau sudah tidak ditemukan maka menggunakan ijma. Setelah itu qiyas, kemudian qaulus sahabi. Nah, habis itu amal ahli Madinah atau tradisinya Madinah, kemudian masuk mursalah, istishab, syaddu dzara'i dan syar'u man qablana ya. Nah, kalau di sini mungkin lebih yang kelihatan hampir sama dengan punya Imam Abu Hanifah yaitu dari segi amal ahli Madinah. Kalau di Imam Hanafi istilahnya adalah al-uruf sama istihsan, di mana mengambil tradisi-tradisi yang terjadi dalam seluruh masyarakat. Tapi kalau madhab Maliki, dia mengambil amal Ahlul Madinah atau tradisi yang terjadi di Ahlul Madinah. Yang di mana yang diambil adalah di kurun ketiga atau di masa tahun ketiga setelah turunnya syariat Islam yang disebarkan oleh Rasulullah. Nah, di masa-masa tahun ketiga itu, di masa-masa ada yang mengatakan tahun ketiga, ada yang mengatakan tahap ketiga ya. Pokoknya di istilahnya itu kurun ketiga di setelah turunnya syariat Islam, itu adalah masa-masa keemasannya Ahlul Madinah. Banyak ulama-ulama di situ, banyak Ahlul Islam ya dan Ahlul Ilmi yang ada pada masa itu. Nah, itulah di masa-masa itulah dan tradisi pada masa itulah yang diambil madhab Maliki dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalam Quran, Sunnah, Jima, Qiyas. Nah, baru kalau sahabi juga nggak temukan, maka menggunakan tradisi Ahlul Madinah. Nah, itu pun tradisi yang digunakan adalah tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, begitu ya. Sekarang lanjut ke tafsir mazhab Maliki. Nah, saya baru bisa ketemu 3 ya, tapi sebenarnya banyak itu. Nah, yang pertama adalah tafsir Ahkamul Quran karyanya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Mu'afir Al-Andalusi yang dikenal dengan julukan Ibnu Al-Arabi. Nah, kalau ini panggilan kerennya di seluruh ulama, panggilannya adalah Ibnu Al-Arabi. Ahkamul Quran li Ibnu Al-Arabi. Karena julukan Ibnu Arabi itu ada 2. Kalau Ibnu Al-Arabi ada alnya, itu berarti ahli fikih. Ya. Tafsirnya tafsir Ahkamul Quran. Tapi kalau Ibnu Arabi tanpa al itu berarti tafsir Quran yang bercorak falsafi, adabi, falsafi akidi, ya, falsafah akidah falsafat. Nah itu coraknya. Jadi beda ya. Nanti diingat-ingat ya. Kalau Ibnu Al-Arabi coraknya fikih,
Nah, kemudian kalau Al-Arabi coraknya fikih, kalau Ibnu Arabi berarti akidah falsafi. Selanjutnya tafsir yang coraknya mazhab Malikiyah adalah tafsir Jami' li Ahkamil Quran karyanya Imam Al-Qurtubi. Nah, selanjutnya ada Hasyiah ala tafsir Jalaluddin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Qasiri ya. Oke, ini berupa tentang tafsir mazhab Malikinya ya. Saya perlihatkan tafsirnya. Contohnya tafsirnya mazhab Maliki, saya coba nanti lihatkan yang tafsir Ahkamul Quran karya Abu Bakar ya. Di sini yang punyanya tafsir Ahkam, nah kan sudah kelihatan dari judul tafsirnya saja ya. Jadi judul tafsirnya saja Ahkamul Quran. Itu udah kelihatan berarti sudah coraknya tafsir fikhi yang lebih banyak di explore adalah tentang ayat-ayat ahkam. Jadi udah gampang ya untuk menetapkan oh ini berarti coraknya adalah tafsir fikih. Nah, tinggal nanti nyari kira-kira coraknya apa nih? Nah, corak fikihnya fikih mazhab apa nih gitu kan. Nah, untuk karyanya Ibnu Al-Arabi coraknya adalah tafsir fikih, coraknya mazhab Maliki ya. Nah, begitu juga punyanya tafsir Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi. Kelihatan kan? Di situ ada lafadznya Ahkamul Quran. Berarti fokusnya pada ayat-ayat tentang ayat ahkam. Beda kalau ini ya, Hasyiah Jalal. Ada begituan ya, Bu? SS-annya Ada apa? cuma tafsir mazhab Maliki doang, nggak ada kitab. Ibu lagi buka kitab ya? Belum. Saya belum buka kitabnya, belum. Nanti. Saya masih sebutkan itunya dulu, ciri khasnya dulu ya. Nah, nanti kemudian Hasyiah ala tafsir Jalalain. Nah, kalau ini tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain dia nggak kelihatan nih judulnya kalau dia bermadhab coraknya fikih ya. Tetapi di sini karena Abdurrahman bin Muhammad Al-Qasri adalah bermadhab Maliki, ketika dia mau menjelaskan Hasyiah itu kan seperti syarah, tapi beda lagi. Kalau Hasyiah itu sama-sama penjelasan dari tafsir Jalalain yang kalau ketika membahas ayat ahkam, dia menggunakan mazhabnya mazhab Maliki. Coba ya, saya ini coba share yang kitabnya, semoga dapat. Tuh nih. Gaya-gaya tafsir ahkam. Kalau tafsir ahkam dia langsung sebutkan, oh di dalam ini terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah ini. Yang pertama seorang Ibnu Arabi nyebutin tentang pendapat para ulama tentang kedudukan ayat Bismillahirrahmanirrahim basmalah ini. Nah, kira-kira dalam setiap ayat, dalam setiap surat dia termasuk ayat atau hanya termasuk dalam surat Al-Fatihah saja. Nah, di sini dia sebutkan beberapa pendapatnya para ulama. Ini masih basmalah. Nanti habis ini kita akan masuk coba di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Al-Baqarah dia sebutkan juga suratnya. Nah, nanti di sini dia sebutkan penjelasan tentang surat Al-Baqarah dan pendapat para ulama tentang Al-Baqarah. Nah, langsung masuk kepada ayat pertama. Nah, untuk ini di sini dia langsung sebutkan masalah-masalah yang terjadi ya dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu berarti dalam istilahnya para ulama, terutama fuqaha dan ulama-ulama akidah itu apa? Nah, di sini perdebatan ulamanya disebutkan. Nah, kalau punyanya Ibnu Al-Arabi, kita masih bisa temukan
cara penafsirannya setiap ayat adalah ayat bil ayah, kemudian ayat bil Quran, kemudian pendapat para ulama dia masukkan dalam tafsirnya. Nanti akan berbeda kalau kita lihat punyanya Al-Qurtubi. Saya coba buka. Oke, kalau punya Al-Qurtubi, nanti sambil nunggu ya, sambil nunggu kebukanya ini. Punya Imam Al-Qurtubi, dia lebih didominasi dengan tafsir bil maksur, yaitu tafsirnya ayat bil ayah wa ayat bil hadis, ya. Nah, kalau memasukkan pendapatnya para ulama dan juga ro'yunya Al-Qurtubi itu sedikit. Sehingga ada yang beberapa ulama mayoritas mengatakan bahwa kalau tafsirnya Imam Al-Qurtubi yang berjudul Ahkamul Quran itu lebih masuk pada kategori tafsir bil maksur, lebih kuat dibandingkan ro'yunya, ya, begitu ya. Aduh, saya tidak bisa buka ini karena saya simpannya dia di Google Drive. Dia nggak bisa. Oke, kalau gitu saya kasih contoh ini aja ya, nggak apa-apa punya Ibnu Arabi aja ya. Nah, di sini ya, dia termasuk masukkan penjelasannya. Ini kalau ini langsung bil hadis. Nah, ya kan? Ini ada sahihu indakum anna kulli lafdin arabi yaridu mauridal at-taklif fi kitabillahi azza wa jalla mujmalun mauqufun bayanuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nih, kalau sahihu maksudnya apa? Berarti al hadis sahih. Dari dia kan sebutkan dengan hadis sahih. Nah, kemudian nanti di sini ada hadisnya juga berapa? Ya, sudah kelihatan ya berarti. Nah, di sini al-mas'alus tsani fi wajhi dzal ikhtilaf. Dia sebutkan beberapa masalahnya. Jadi kalau kita lihat gaya-gayanya tafsir ahkam, dia langsung fokus pada permasalahan-permasalahannya dan dia klasifikasinya kelihatan. Metodologi penulisannya lebih rapi. Nah, itu kalau gaya-gayanya tafsir ahkam. Ya. Terutama ini punya Al-Maliki, punya Ibnu Arabi, ya sudah dia sebutkan bab-babnya, kemudian dia klasifikasi masalahnya seperti apa, kemudian nanti dia bahas. Nah, dia bahas penjelasan-penjelasan secara bil maksurnya dulu, kemudian dia masukkan pendapatnya dari beberapa ulama. Pertama, pendapatnya ulama Maliki. Setelah itu nanti dia compare dengan pendapatnya Imam Hanafi. Oke. Ini salah satu contohnya. Bisa dipahami, Neng? Saya. Oke, karena ini sudah mau berangkat, saya mohon maaf mungkin sedikit cepat-cepat dari seperti biasanya ya. Makasih tadi sudah di absen dan saya tutup langsung ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung WA aja. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya gimana? Assalamualaikum Ibu. Ibu maaf Salam. sebelumnya Bu, motong. Itu Bu yang tadi Ibu buka, maksud saya tuh yang minggu kemarin saya bilang Yang minggu kemarin kenapa? kitabnya, aplikasinya Bu. Yang minggu kemarin saya bilang yang kayak ada ungunya yang tadi Ibu buka itu Bu. Itu apa ada ya Bu? Yang tadi Ibu buka kitab itu aplikasi kan ya Bu ya? Ini PDF, bukan aplikasi, ini PDF. Jadi kita download nih. Oh. Paham, download. Kalau ungu-ungu itu tergantung aplikasi PDF-nya apa. Kan PDF itu bisa ada yang bukanya pakai Adobe Reader, ada yang dia kalau sini tadi pakai Foxit maka warnanya ungu-ungu jadinya. Dia pakai aplikasi Foxit. Paham?
Iya Ibu, paham Ibu. Terima kasih banyak Bu. Kirain saya itu aplikasi Bu. Bukan. Itu aplikasi apa namanya? Aplikasi PDF-nya. Dia mau pakai PDF apa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, Izin nggak ada bertanya suaranya, di Neng? via chat ya, Bu. Hah? Insya Allah sudah. Winda izin bertanya di via chat nanti. Bertanya, bisa di chat aja mungkin. Ya, di chat di WA aja nanti.